Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim, dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan kisah favorit kita semua, kisah Bawor. Wow, kisah dari Nirmala yang selalu ditunggu-tunggu ya teman-teman ya. Dan dalam episode kemarin itu Bawor dan Tigor pulang ke tanah Banyumas, ke kampung kelahirannya si Bawor, dan Tigor kesurupan tuh, dan sempet ini ya nyanyi, gara-gara nyanyi Mardua Holong gitu. Mardua Holong itu salah satu lagu Batak favorit saya tuh teman-teman tuh ya. Dan di sini mereka akhirnya harus kembali lagi ke Jakarta karena Pak Hendra masih akan diserang oleh serangan yang lebih mematikan. Waduh, apakah Bawor tidak terlambat dalam menyelamatkan Pak Hendra dalam perjalanan dari Banyumas menuju Jakarta? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim sendiri kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh Holong. Santet mematikan yang dikembalikan pada pengirimnya. Kisah Bawor. Di dalam mobil Avanza hitam yang tengah melaju di jalan tol, 5 orang duduk dengan wajah gelisah. Perjalanan dari Banyumas ke Jakarta yang biasanya hanya memakan waktu 7 jam, kali ini telah memakan waktu selama 8 jam perjalanan, tetapi mereka belum juga sampai. Andra yang duduk di balik kemudi pun tampak kesal, terutama karena Tigor yang duduk di sampingnya terus saja memberikan pertanyaan yang sama. Bang Andra, masih lama kah ini? Perasaan kemarin kita pas berangkat nggak lama deh. Apa mau aku aja yang nyetir bang? Kan lu lihat sendiri, ini macet begini. Lagian juga tumben-tumbenan. Kecelakaan kok berurutan gitu. Udah 3 kali kita kejebak macet gara-gara laka lantas. Ya udahlah, kita cari aman aja. Tadi minta cepetan, sekarang main aman. Gak konsisten banget. Lagian kenapa juga sih orang pada kecelakaan? Gak tahu apa kita lagi buru-buru. Bu Indah yang duduk di kursi tengah pun menyaut, jangan begitu Ndra, kita harus bersyukur masih dikasih waras selamat sama Gusti Allah. Iya bu, bukannya gak bersyukur, tapi kan kita juga lagi ngejar waktu. Slow Bang Andra, slow. Tenang aja, kita masih punya Bambang Borodewo alias Bawor. Kalau ada apa-apa, dia cukup duduk diam, masalah kelar. Maksudnya? Bang Andra lupa ini, Bawor itu kan punya Starlink, si ikan naga itu. Kalau ada apa-apa, pasti Bawor ngirim Starlink. Emangnya bisa? Andra menoleh dan melirik ke arah Bawor yang duduk di kursi paling belakang. War, emang lu bisa ngirim Starlink itu kalau ada apa-apa? Ya, tergantung situasinya bang. Kalau darurat ya bisa-bisa aja. Bagus kalau gitu deh, gua bisa agak tenang sekarang. Ngomong-ngomong Bang Andra, kau sudah kasih tahu Pak Hendra kalau masalah kita ini sedang OTW ke Jakarta? Belum. Kenapa belum bang? Tadi itu nggak sempat, kan gue lagi nyetir. Ya kabarin lah, kasih tahu juga Pak Hendra tentang masalah ini. Nanti dia terkejut lah kalau kita tiba-tiba sampai di Jakarta. Iya, gue kabarin sekarang. Restoran bintang laut sore itu tampak sepi. Hanya ada beberapa karyawan yang tampak berlalu lalang mempersiapkan peralatan untuk jam makan malam. Pak Hendra duduk di kursi dekat kasir sembari membaca beberapa laporan keuangan. Di meja kasir, Mega tampak cemberut karena Bawor yang tiba-tiba saja sakit, bahkan sampai harus pulang kampung. Pak Hendra, saya mau tanya sesuatu boleh? Boleh. Ada apa Mega? Kamu mau ngomong apa sama saya? Bawor cutinya berapa hari ya Pak? Pak Hendra menutup buku laporannya, menoleh kepada Mega, kemudian tersenyum jahil. Kenapa? Kangen ya?
Baru juga ditinggal Bawor 2 hari udah kangen aja. Itu tuh si Jaya nganggur, sama dia aja sana. Ih, Pak Hendra kok gitu sih? Mega kan cuma nanya doang. Bawor itu bakal istirahat dulu di rumah sampai benar-benar sembuh. Ya mungkin seminggu 2 minggu. Yang jelas kalau kondisinya belum bagus, saya nggak bisa kasih dia izin untuk kerja. Berarti Jaya sendirian terus dong sampai nanti Bawor balik. Oh enggak juga. Nanti malam Pak Jaya bakal datang. Terus besok pagi udah bisa kerja. Lah, terus nanti Bawor gimana Pak? Kalau saya lihat, Bawor itu kayaknya cukup cekatan. Jadi saya mau geser posisi dia ke cook helper. Nanti setelah nemu pengganti Jaya, dia juga naik ke cook helper. Oh gitu, kirain Bawor dipecat. Ya enggak lah, karyawan secakap Bawor mana mungkin saya pecat. Tapi kenapa Bawor nggak dioper ke front service aja Pak? Kita kan juga lagi butuh orang di front service. Saya itu sengaja nggak oper dia ke front service. Nanti kalau dia kerjanya di depan, yang ada malah kamu gangguin dia terus. Ih, Pak Hendro bisa aja deh. Tapi emang sih kalau Bawor kerja di depan, saya pasti nggak bakalan bisa fokus. Nah itu dia, makanya saya nggak mau pindahin Bawor ke front service. Nanti malah kalian nggak fokus kerja, asik ngobrol aja tiap hari sampai nggak perhatiin tamu. Mega tertawa kecil mendengar ucapan dari Pak Hendra. Ya, bukan rahasia lagi jika Pak Hendra memang cukup dekat dengan para karyawannya dan hal itu tercipta karena momen-momen seperti ini. Ketika mereka masih berbicara, ponsel Pak Hendra pun bergetar. Dia mengambilnya dan melihat ada panggilan masuk dari putranya. Alondra, ada apa? Ayah di rumah apa di restoran? Ini aku sama Bawor lagi kejebak di tol nih. Kejebak di tol? Memangnya kalian kemana sampai lewat tol segala? Kita lagi OTW Jakarta ya. Tapi nggak tahu kenapa hari ini banyak banget kecelakaan deh. Ini aku aja masih di Cikampek nih. Sekarang ada di mana? Oh, ayah sekarang ada di Bintang Laut. Memangnya kenapa, Ndra? Ayah jangan kemana-mana ya. Usahain tetap sama orang. Loh, emang kalau nggak sama orang sama apa lagi? Ada-ada aja sih kamu, Ndra. Oh iya, si Bawor gimana? Udah enakan dia? Ya ini, Bawor kelihatannya udah sehat banget. Oh iya, udah dulu ya. Aku mau nyetir lagi. Ya sudah, hati-hati. Ibu ikut sama kalian. Ada Ibu, Alfi, Bawor sama Bang Tigor nih. Udah dulu ya. Kalau ada apa-apa ayah telepon Alfi ya. Oke. Sekarang ayah mau ngurus laporan dulu ya. Kalian hati-hati, gak usah ngebut. Kalau ngantuk gantian sama Tigor. Siap ya? Panggilan terputus. Pak Hendra pun kembali menyimpan ponselnya di saku. Dia lantas membuka lagi catatan keuangan yang sempat dia tutup. Tetapi sebelum dia membaca catatan itu, Pak Hendra merasakan dadanya begitu sakit dan perutnya seperti diremas-remas. Pak Hendra terbatuk dan dari mulutnya keluar darah segar yang cukup banyak. Pak Hendra, ya ampun, Pak Hendra, tolong. Suasana di restoran Bintang Laut yang awalnya sepi kini menjadi ramai karena teriakan Mega. Beberapa karyawan yang sedang melakukan tugas masing-masing berlarian mengerumuni Pak Hendra. Telepon Andra atau Bawor? Mega tidak membantah dan langsung menelpon Bawor menggunakan ponselnya. Tak lama dia menunggu, panggilan akhirnya tersambung. Halo Bawor, lu lagi sama Bang Andra kan? Ini Pak Hendra tiba-tiba aja muntah darah. Waduh Meg, muntahnya kapan itu Meg? Baru aja, ini anak-anak mau bawa Pak Hendra ke rumah sakit. Lo tolong hubungin anaknya Pak Hendra ya. Oke. Kalau ada apa-apa hubungin gue. Jangan sampai telat, oke? Oke Wor, udah dulu ya. Iya Meg, ingat kalau ada apa-apa hubungi gue. Kalau enggak ya lu telepon aja ke Bang Tigor atau Bang Andra. Oke Wor, siap. Panggilan pun terputus. Di dalam mobil, Bawor dihujani tatapan penasaran dari Andra dan lainnya. Kenapa Wor? Kok kayak ribut banget? Aduh, ini kayaknya ada yang nyerang Pak Hendra ini. Ada yang nyerang ayah. Terus sekarang gimana kondisi ayah? Duh, perasaan baru aja kita telepon mastiin kondisi ayah, masa udah diserang aja sih? Pak Hendra katanya muntah darah. Serangan apa bukan sebenarnya belum bisa dipastiin. Ini gue mau ngerokok Sukmo dulu ya. Apaan War? Waduh, gue bingung jelasinnya gimana. Yang jelas gue harus ngelakuin sesuatu buat bantu Pak Hendra. Bang Andra kalau mau tanya nanti aja ya. Tidak menunggu respon dari Andra, Bawor lalu memegang mata kalungnya dan memejamkan mata. Pemuda itu terdiam. Andra yang masih penasaran melirik ke arah Tigor. Tigor, lu tahu Bawor lagi ngapain?
Kalau nggak salah namanya Merogorogo. Merogorogo Bang Andra. Tapi detailnya aku pun nggak tahu bah. Tiap kali Bawor nolong orang, dia pasti duduk diam sambil merem. Bukannya Merogorogo, tapi Merogo Sukmo. Kamu tahu Alfi? Alfi mengangguk. Kalau nggak salah, Merogo Sukmo itu perjalanan roh seseorang. Jadi jiwanya keluar dari raga, terus pergi ke tempat lain. Emangnya masih ada ya yang kayak begituan? Ya kalau ada apa enggak, ini buktinya ada di depan mata kita. Percaya nggak percaya, hal begini kayaknya memang ada deh. Waduh, tapi ayah kalian baik-baik aja kan? Alfi melirik ke arah ibunya dan menggenggam tangannya erat. Kita percayain hal ini ke Bawor ya Bu. Alfi udah pernah lihat sendiri kok gimana Bawor beraksi. Alfi yakin Bawor pasti bisa nyelesain masalah ini. Betul kali itu Bu. Bawor meski masih muda, tapi dia ilmunya udah banyak Bu. Dukun tua yang udah bawa tanah aja bisa keok sama dia Bu. Alhamdulillah syukur kalau begitu. Tapi tetap aja ibu khawatir banget sama kondisi ayah kalian. Udah, ibu sekarang berdoa yang terbaik buat ayah aja ya. Berdoa biar ayah sama Bawor baik-baik aja. Pasti enggak, ibu pasti bakalan doain mereka. Andra mengangguk lalu kemudian kembali menyetir. Sementara itu, begitu sukmanya lepas dari tubuhnya, Bawor langsung memanggil Staling, siluman tunggangannya itu. Uling putih yang panjangnya belasan meter itu terbang di langit, berkelok seperti naga dan berputar di atas Bawor. Bawor melompat dan duduk di punggung Staling. Ayo, kita ke bintang laut. Kita punya misi darurat. Ini penting, PGT alias penting banget. Siap tuanku, berpeganganlah. Kita akan menuju ke sana. Bawor mengangguk dan berpegangan pada sirip di punggung Staling. Staling melaju kencang dan hanya dalam beberapa menit mereka sudah sampai di restoran bintang laut. Bawor bisa melihat jika Pak Hendra sedang dibawa ke rumah sakit menggunakan ambulans rumah sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading. Ada bayangan hitam yang menyelimuti sekitaran Pak Hendra dan terus mengikuti kemanapun dia bergerak. Gawat Ling, kita telat. Tidak terlambat Tuan. Aduh, itu guna-gunanya udah ngenain Pak Hendra. Kita telat ini. Jangan panik tuanku, kita masih bisa memperbaikinya. Ya gue bukannya panik Ling, gue cuma ngasih tahu aja sama lu. Tidak perlu memberitahuku, aku sudah bisa melihatnya sendiri tuanku. Ngeselin juga lu. Tuan, jangan lupa keluarkan keris Cakrabuana. Aku merasakan hawa jahat yang datang mendekat. Bawor mengangguk dan mengeluarkan keris Cakrabuana dari dalam dadanya. Staling terus melaju dan mengikuti laju ambulans hingga mencapai rumah sakit Mitra Keluarga. Namun, begitu Staling dak memasuki wilayah rumah sakit, seperti ada tabir yang menghalangi mereka. Kenapa diem loh? Tuan, ada yang menghalangi kita. Waduh, terus gimana? Bisa masuk gak kita? Jika Anda sendiri sepertinya bisa tuanku, aku akan mencari cara untuk masuk. Yowes, gue masuk dulu ya. Nanti lu nyusul, jangan lama-lama. Gue ngeri nih kalau lawannya jago. Baik tuanku. Bawor melompat turun dari punggung Staling dan berjalan melewati pagar pembatas. Entah apa yang membuat Staling tidak bisa memasuki tempat ini, padahal dirinya bisa. Namun, Bawor tidak ingin memikirkan itu terlebih dahulu. Dia masuk dan menyusuri rumah sakit Mitra Keluarga. Di tempat ini, Bawor bisa melihat banyak jiwa-jiwa kesepian yang terjebak. Mereka menyebar di banyak penjuru rumah sakit, tetapi Bawor mengabaikan keberadaan mereka. Yang paling penting untuknya sekarang adalah menyelamatkan nyawa Pak Hendra terlebih dahulu. Setelah mencari-cari selama beberapa menit, akhirnya Bawor bisa melihat Pak Hendra yang terbaring di ruang UGD. Pak Hendra sudah kehilangan kesadaran dan beberapa dokter sedang menanganinya. Namun, para dokter yang menangani Pak Hendra terus mengerutkan keningnya karena kebingungan. Pasalnya, meskipun Pak Hendra memuntahkan darah dalam jumlah yang banyak, tetapi tidak ada indikasi medis yang jelas. Dari perut Pak Hendra, Bawor melihat untayan asap hitam yang mulai terlihat. Asap hitam itu tidak putus-putus dan semakin lama semakin banyak asap yang keluar. Bawor
menggenggam keris cakra buananya dengan erat. Dia tidak langsung menyerang, tetapi membiarkan makhluk itu benar-benar keluar dari tubuh Paendra. Dan ketika makhluk tersebut sudah sepenuhnya keluar, kini Bawor bisa melihat rupa makhluk tersebut dengan jelas. Anjir, kayak Venom musuhnya Spiderman ini. Ya, makhluk tersebut cukup tinggi, sekitar 2 meter dengan mulut dipenuhi taring. Selain itu, tubuh makhluk tersebut tertutupi lendir hitam yang memiliki bau busuk. Baunya asem-asem, bentuknya sih biasa aja, tapi baunya bikin gue pengen muntah. Anak muda, kenapa kau datang kemari? Gue mau nyelamatin Pak Hendra. Menyelamatkan Hendra? Tidak semudah itu anak muda. Aku tidak akan membiarkan dia lepas begitu saja. Jangan gitu Pak Hendra orang baik, jangan nyelakain dia. Itu bukan urusanku. Aku hanya menjalankan perintah saja. Ya, jangan jalanin perintahnya. Kalau enggak lu bakalan nyesel deh. Menyesal? Tidak. Sebaiknya kau yang mundur anak muda. Jiwanya sudah terkunci dan sebentar lagi dia akan mati. Enak aja nyuruh-nyuruh gue mundur. Mendingan lu yang mundur, atau kita mundur bareng-bareng. Gimana? Biar enak. Tidak semudah itu anak muda. Aku tidak akan mundur meskipun harus hancur. Ngel juga lu. Kalau gitu jangan nyesel lu ya. Bawor mengangkat keris cakra buana dan merapalkan beberapa mantra yang membuat keris itu mengeluarkan cahaya kemasan. Kau masih keturunan Raden Banyak Cotro. Kenapa kau ikut campur dalam masalah ini? Ini akan merugikan kalian. Mundur sekarang. Aku melepasmu karena hubunganku dengan leluhurmu. Lu kenal sama Mbak Cotro? Kalau gitu mendingan lu pulang aja dah, biar kita sama-sama enak. Aku memang melepasmu, tapi bukan berarti aku mau mundur anak muda. Ya, kalau gitu gak perlu ngelepasin gue lah. Gue cuma mau mundur kalau lu mundur. Keras kepala juga. Baiklah, aku akan menuruti perkataanmu. Jangan pernah menyesal karena melepas kesempatan untuk lari. Gue gak bakalan nyesel. Gue cuma nyesel kalau gue gak bisa nyelamatin Pak Hendra. Terima ini. Sosok hitam berendiri itu mengangkat tangannya dan mengayunkannya ke arah Bawor. Gumpalan lendir hitam melayang ke arah Bawor yang langsung dihindari oleh pemuda itu. Untung aja gak kena. Itu baru permulaan. Jangan senang dulu. Makhluk hitam itu melompat ke arah Bawor dan kembali mengayunkan tangannya. Tangan hitam itu memanjang dan bergerak layaknya cambuk yang langsung menghantam punggung Bawor. Cetar! Bawor meringis kesakitan ketika tangan itu mendarat di punggungnya. Cir, pedes juga nih. Bagaimana? Apa kau menyesal? Belum terlambat untuk lari anak muda. Lari? Lu pikir gue cowok apakah? Sampai jilat lu sendiri. Siro geni dadi kaulo. Kempleting dodo ono ing jiwa yang agni umbul memurup saka betara. Mereka jagat, mereka sukma, umbul geni murup saiki. Wus, seluruh tubuh Bawor kini diselimuti oleh api kemasan. Dia berlari dan menyerang makhluk hitam itu. Bola-bola api meluncur dari tangan kiri Bawor dan menghujani makhluk hitam tersebut. Namun, seberapa banyak pun bola api yang dikeluarkan oleh Bawor, tidak ada satupun yang mengenai makhluk tersebut. Lincah juga dia ya. Kau pikir dengan kemampuanmu itu cukup untuk mengalahkanku? Ya bisalah, masa yang enggak? Mari kita lihat apa yang bisa kau lakukan dengan keterbatasanmu itu. Makhluk hitam itu kembali mengayunkan tangannya yang berubah menjadi cambuk hitam pada awalnya. Bawor bisa menghindarinya, tetapi berkali-kali ia menghindar, akhirnya dia kembali terkena cambukan di punggung. Bawor kembali mengangkat keris cakra buana dan menyerang makhluk tersebut. Berkali-kali dia menyerang, berkali-kali juga makhluk tersebut bisa menangkisnya, bahkan melakukannya dengan sangat mudah. Bawor menggertakkan giginya. Pertarungan baru saja dimulai. Apakah dia harus mengeluarkan ajian Surya Buana? Jika iya, dia akan kehabisan tenaga. Tetapi jika tidak, maka akan sangat sulit dirinya bertahan pada pertarungan ini.
Akhirnya, Bauer memutuskan untuk langsung menggunakan ajian Surya Buana. Dia membaca rapalan Surya Buana dan mengangkat keris cakra buana tinggi-tinggi. Cahaya berwarna kemasan kembali berpendar dan menciptakan pilar cahaya yang menembus langit. Bola-bola cahaya yang berwarna kemasan turun seperti hujan dan mengarah ke tempat makhluk hitam itu berada. Beberapa bola cahaya berhasil dihindari, tetapi dengan semakin banyaknya bola yang turun, ruang gerak makhluk hitam itu semakin sempit. Sial, aku meremehkannya. Ya, beberapa bola cahaya itu mengenai tubuh makhluk hitam tersebut dan membakarnya, membuat makhluk hitam itu mengerang kesakitan. Tunggu, aku akan kembali. Makhluk hitam itu segera melesat meninggalkan Bauer. Pemuda itu ingin mengejar, tetapi tenaganya sudah terkuras habis. Dia tidak memiliki tenaga lagi untuk mengejar makhluk itu. Gue harus cepetan balik nih, kalau nggak bisa gaswat ini. Dia kembali menyimpan keris cakra buana ke dalam dadanya. Langkahnya gontai ketika menyusuri lorong rumah sakit mitra keluarga. Jika saja Starling bisa masuk ke dalam, pertarungan tadi pasti lebih mudah. Dan sebelum Bauer benar-benar keluar dari tempat itu, dia mendengar suara lelaki asing dari ujung lorong. Kau anak muda yang mengalahkan Wereng. Wereng? Maksudnya makhluk yang badannya ketutup ingus warna hitam? Tampaknya aku cukup beruntung karena tidak terkena ludahnya. Ngomong-ngomong, sampean sopo? Kenapa ganggu Pak Hendra? Perkenalkan, aku Seno Suarsono. Seseorang sudah membayarku untuk menyingkirkan Hendra. Jadi lebih baik kau mundur sebelum menyesal. Emangnya mereka bayar ke Seno berapa sih? Gini aja deh, gue bayar dengan jumlah yang sama kayak yang mereka kasih. Kalau perlu, nanti gue lebihin. Siapa kau berani mengaturku? Ya gue Bambang Worodewo alias Bauer. Yang sampean serang itu bos gue. Masalah uang bukan jadi masalah. Kau anak kemarin sore berani-beraninya mengatakan hal seperti itu padaku. Tapi untung juga dong, dapat dari Pak Susilo, dapat juga dari Pak Hendra. Sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui. Kau pikir harga diriku serendah itu? Uang sudah diterima, akad sudah terucap. Jika Hendra tidak mati, maka aku yang mati. Ini bukan masalah harga diri loh. Memangnya gak kasihan apa sama Pak Hendra? Dia punya anak, punya istri juga. Itu bukan urusanku. Aku menghargai bakatmu. Jadi pergilah sekarang sebelum menyesal. Yang enggak dong, gue gak bakalan pergi. Aku masih menganggap keberadaanmu karena Semar dan Adi. Jangan menunggu kesabaranku habis. Kenal juga sama Wakadi sama Lik Semar, Kalau tidak, sudah sejak tadi aku menghancurkan Sukmamu. Pergi. Yang enggak lah. Seno, lama tidak ada kabar. Begitu mendengar kabarmu malah sedang berselisih dengan anakku. Ya, sosok Adi dan Semar tiba-tiba muncul di lorong tersebut. Semar langsung berjalan menghampiri Bauer dan memeriksa kondisi pemuda itu. Bauer mengangguk pelan sebagai tanda jika dia baik-baik saja. Sementara itu, Seno menatap Hadi dan Semar dengan tatapan tajam. Jangan urusi kerjaanku, Ki Adi. Jika orang lain yang kamu usik, sepertinya aku hanya diam dan menonton. Tapi sayang, orang yang sedang kamu serang itu mungkin saja calon besanku. Jika aku diam saja, di masa depan kamu akan bisa lebih kurang ajar, Seno. Seno kebingungan. Dia tidak pernah tahu jika orang yang menjadi targetnya itu adalah calon besan dari Ki Hadi. Jika dia tahu, maka dia tidak akan menerima permintaan ini. Ki Hadi, jenengan sudah tahu sifatku kan? Ya, karena aku tahu bagaimana sifatmu, makanya aku datang sendiri ke sini. Kalau begitu, lebih baik Ki Hadi pulang saja. Aku berjanji akan menyelesaikannya dengan cepat. Seno, aku tidak tahu masalah apa yang kamu hadapi beberapa tahun belakangan ini. Tapi kamu benar-benar berubah. Kamu masih gigih seperti dulu, tapi kamu juga menjadi sangat kejam. Ini tidak seperti Seno yang aku kenal. Dunia sudah berubah. Begitu juga dengan manusia di dalam Ki Hadi. Ya, tapi kemana kita akan berubah?
kita bisa mengaturnya. Sangat disayangkan kamu berubah ke arah ini. Ki Hadi, berhentilah mengguruiku. Jenengan tidak tahu bagaimana waktu mereka menyakiti keluargaku. Kamu tahu rasanya kehilangan, tapi mau bikin orang lain ngerasain hal yang sama juga. Kamu pinter tapi keblinger, Seno. Tahu apa sampean, Ki Hadi? Waktu keluargaku hancur, sampai juga tidak mengulurkan tangan untuk menolongkan. Itu di luar kuasa aku, Seno. Kejadian itu sudah sangat lama. Ikhlaskan keluargamu agar mereka juga bisa tenang di alam sana. Ikhlas? Sudah lama aku tidak melakukan hal itu. Sementara itu, Semar yang memeriksa kondisi Bawor bisa bernapas lega ketika mengetahui jika keponakannya baik-baik saja. Ngomong-ngomong, di mana Uling? Aduh, Stalin gak bisa masuk, Lik. Gak tahu kenapa, tapi kayak ada tembok yang ngalangin Stalin pas mau masuk tadi. Yaudah, gak apa-apa. Yang penting kamu selamat. Ya, Lik. Oh ya, Lik. Lik Semar sama Mbak Hadi kenal sama Ki Seno. Kami sudah mengenal sudah sangat lama. Dulu itu dia orang baik dan gak neko-neko. Tapi sejak keluarganya dapat serangan, sikapnya berubah. Lah, kayak omongannya Joker dong. Orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Ya, mirip. Beberapa tahun ini, dia jadi kuat banget. Kamu juga pasti kerepotan ngadepin dia. Lah terus kita gimana, Lik? Kita lihat dulu. Kalau dicelah, kita bantu. Waduh, main keroyokan dong, Lik. Gimana lagi? Kita belum tahu seberapa besar kekuatan Seno sekarang. Semoga aja kita nggak perlu main keroyokan ya, Lik. Semar mengangguk pelan dan mengalihkan pandangannya. Pertarungan antara Hadi dan Seno sudah dimulai. Lantai di bawah mereka bergetar ketika Hadi dan Seno bertukar ajian. Meskipun ini adalah alam gaib, tetapi Bawor merasa jika pertarungan ini sungguh nyata. Udara kadang berubah menjadi panas, kadang dingin hingga menusuk tulang. Sementara itu, Hadi dan Seno masih saling melempar serangan. Meskipun usianya tak lagi muda, tetapi gerakannya masih begitu lincah. Lik, itu serepetnya Wak Hadi. Enggak, kamu itu habis lompat-lompat begitu. Nanti tanya aja sendiri sama uamu ya. Oh enggak, nanti aku dikepret lagi sama Wak Hadi. Kalau habis merogoh sukmo, rasanya gimana kamu? Capek Lalik, lemes. Ya, kurang lebih rasanya akan sama. Hanya saja, makin besar kekuatan yang dikeluarkan, makin banyak efeknya. Oh gitu ya, Lik. Awas! Teriakan Hadi segera menyadarkan Semar akan serangan yang datang ke arah Bawor. Sebuah gumpalan asap berwarna hitam meluncur dengan cepat. Semar menarik tangan Bawor dan melemparkan tubuh pemuda itu ke belakang. Sementara satu tangannya yang lais menangkis serangan tersebut hingga membuatnya mundur beberapa langkah. Setan alas, orang lagi ngobrol kok diserang. Lagian siapa yang nyuruh kalian ngobrol? Gak ada yang nyuruh sih. Ya adik, sampean masih bisa ngobrol? Hebat. Seno mengacungkan tangannya. Sebuah celurit muncul dalam genggamannya. Celurit berwarna hitam yang mengeluarkan hawa dingin. Hadi juga tidak kalah. Dia mengeluarkan kudi berwarna putih dan memutar-mutarnya. Keduanya mulai saling serang, menciptakan siluet hitam dan putih, hingga pada akhirnya Seno terpental beberapa meter sebelum menabrak tembok rumah sakit. Seno, pulanglah. Aku menghargai pertemanan kita. Jadi untuk sekarang, kamu aku lepaskan, tapi tolong bertobatlah. Jangan membuat keluargamu yang harusnya sudah tenang malah menjadi resah di alam sana. Seno memegangi dadanya yang terasa sakit dan berusaha berdiri. Aku tidak bisa. Aku sudah melangkah terlalu jauh, Ki Hadi. Tanganku sudah berlumur darah, banyak orang tak berdosa. Belum terlambat untuk bertobat, Seno. Sekarang pulanglah. Jangan ganggu Hendra atau siapapun lagi. Seno tampak bimbang, tetapi Hadi terus mendorongnya dan membuat keyakinannya tumbuh di hati. Akhirnya dia mengangguk dan sedikit membungkuk. Terima kasih, Ki Hadi. Tidak perlu berterima kasih, Seno. Seno mengangguk dan melirik Bawor sekilas dengan senyuman tipis. Wajah dan perawakannya mirip dengan Basir. Apakah dia anak dari Basir? Hadi tersenyum dan mengangguk. Ya, dia anaknya Basir. Dan kalau dibandingkan, Bawor ini lebih berbakat dibandingkan bapaknya. Semoga tidak ada yang sirik sama dia. Tolong Ki Hadi sabar nguri-nguri Bawor.
Jangan sampai dia salah pergaulan. Amin. Pasti, no. Aku pasti bakal nguri-uri dia. Seno melepaskan cincin dengan batu berwarna merah darah dan menghampiri Bawor, lalu memberikannya pada pemuda itu. Bawor, cincin ini dulunya dipingini sama bapakmu. Namanya Mustika Kelabang. Tapi sayang, bapakmu keburu madep marang Sang Kuasa. Jadi sekarang cincin ini untukmu. Bawor yang mendengar itu tentu saja terkejut, tangannya gemetar ketika menerima cincin itu. Kisanu gak keberatan ini. Keberatan? Tidak. Daripada memberikan cincin ini ke orang lain, aku lebih ikhlas kalau cincin ini dipegang olehmu. Oh ya, luka di punggungmu, anggap saja untuk kenang-kenangan ya. Serius? Masa aku bercanda? Makasih Kiseno. Sekarang panggil aku Pakde Seno saja. Aku dulu berteman dengan bapakmu. Maafkan atas perbuatanku tadi. Gak apa-apa Pakde, aku juga minta maaf kalau sudah kurang ajar sama Pakde. Tidak apa-apa War, jaga diri baik-baik. Seno menghela nafas pelan lalu berbalik pergi, meninggalkan mereka tanpa menoleh sama sekali. Bayangannya menghilang di ujung lorong. Semar lalu menepuk pundak Bawor. Ayo War, pulang. Kamu sudah kelamaan di sini. Kasihan regamu. Yalik, oh ya, Wahdi keren banget deh. Ini pertama kalinya loh aku lihat Wahdi gelut. Keren lagi kalau aku yang maju tadi, War. Lah terus, kenapa tadi yang turun malah Wahdi? Coba aja tanya sendiri. Bawor melirik ke arah Hadi yang masih terpaku di tempatnya. Tatapan Hadi masih terkunci pada lorong di depannya, tempat di mana Seno menghilang. Tatapannya tampak rumit. Semar yang melihat kebimbangan di wajah kakaknya itu, kemudian ia bertanya, Mas, ada apa Mas? Hadi menoleh, kemudian menghela nafas panjang, lalu ia menggeleng. Enggak, anterin aja Bawor pulang. Meski tahu ada yang sedang kakaknya sembunyikan, tapi Semar tidak bertanya lagi lebih jauh. Dia menggenggam lengan Bawor, kemudian menghilang. Bawor merasa jika sukmanya ditarik paksa, dan hanya dalam hitungan detik, ketika dia kembali membuka mata, dirinya sudah berada di dalam mobil. Bawor udah balik ini, War. Bawor menoleh saat dia mendengar suara Tigor. Loh, kok Bang Tigor udah duduk di sini aja sih? Iya, War. Bang Andre yang nyuruh aku pindah ke samping kau, War. Katanya dia nggak tenang kalau kau duduk sendirian. Alfi yang duduk di kursi tengah kini menatap Bawor dengan cemas. War, gimana keadaan ayah? Oh, Pak Hendra udah aman. Harusnya ya. Tapi ngomong-ngomong, kita udah di mana nih sekarang? Kita udah di Tol Harta Gading, War. Bentar lagi kita sampai di rumah sakit. Waduh, cepet juga ya. Ya, War. Habis lu merogoh-rogoh, jalanan lancar jaya, bisa ngebut deh. Bang Andra, kenapa ikut-ikut aku bilang merogoh-rogoh segala? Biarin aja. Bawor, kamu gimana? Baik-baik aja kan? Alhamdulillah Bu, Bawor baik-baik aja. Sehat walafiat, cuma lemes dikit. Syukurlah kalau gitu, Ibu jadi ikut seneng dengernya. Bawor mengangguk dan menyandarkan punggungnya di kursi. Au! Bawor meringis ketika punggungnya menyentuh sandaran kursi. Kenapa kau, War? Gak tahu Bang, tapi punggung gue mendadak perih. Perih? Kok bisa, War? Perasaan tadi aman-aman aja. Gak tahu ini Al, tiba-tiba aja perih. Coba sini ku tengok, barangkali ada serangga di punggungmu, War. Bawor mengangguk dan menghadapkan punggungnya kepada Tigor. Tigor langsung menaikkan kaos Bawor. Alamak Jang, kenapa punggung kau ini, War? Emang ada apaan Bang? Ini punggung kau luka semua, Bawor. Tapi lukanya kok kayak luka baru ya? Iya Bu, ini macam luka baru. Udah gitu, kayak bekas cambuk pula ini. Ya, terlihat beberapa luka di punggung Bawor yang tampak seperti luka cambukan. Bawor teringat dengan pertempurannya melawan orang tadi. Tangan makhluk hitam itu sempat menghantam punggungnya. Dan lukanya sampai bekas gini di dunia nyata. Gua kira cuma di alam gaib doang lukanya. Emang kalau luka di alam gaib bisa ke bawah sampai ke alam nyata juga ya, War? Biasanya enggak, Al. Gue juga nggak tahu kenapa bisa nembus begini. Ya udah, nanti kita obati di GD aja ya. Gak usah repot-repot Bu, ini cuma luka luar. Alah War, gak usah cuma-cuma kau. Nanti ku cubit baru tahu rasa kau, War. Ya War, nanti kalau infeksi gimana coba? Gak lucu kali kalau viral infeksi gara-gara dicakar sama setan.
kalian lebay banget loh, cuma luka gini doang kok. Pokoknya aku nggak mau tahu. Bambang Worodewo, kau harus diobati sama dokter. Kalau nolak, ku piting leher kau, terus ku seret ke UGD ya. Kalau Bawor nggak nurut, jitak aja palanya Bang Tigor. Bang Andre ikut-ikutan. Tigor kembali menurunkan kaos Bawor. Lagian ini kau ya Ur, pakai ngomong-ngomong itu cuma luka biasa. Memangnya mata kau bisa lihat punggungmu itu, ha? Ya nggak bisa lah Bang, tapi kan dirasa-rasa nggak perlu begitu sakit. Alfi membuka tabletnya dan naik ke atas kursi sembari menghadap belakang. Bang Tigor, angkat kaos Bawor lagi Bang, biar dia tahu lukanya kayak apa. Tigor mengangguk dan mengangkat kaos Bawor. Dengan cepat, Alfi mengambil beberapa gambar dan menunjukkannya kepada Bawor. Bawor yang baru melihat betapa dalam lukanya itu pun terkejut. Dan dalam juga ya, pantesan perih. Makanya nanti kita obatin di IGD. Mau tidak mau, Bawor pun mengangguk setuju. Udah jangan ngomong terus, kita udah sampai nih. Mobil berhenti di parkiran rumah sakit. Mereka pun keluar satu persatu. Aku sama ibu pergi nyari ayah. Alfi sama Bang Tigor nganter Bawor ya. Kalau dia ngeyel cetak aja. Siap Bang Andra. Mereka lantas berpisah. Tigor dan Alfi mengantar Bawor untuk diobati di UGD, sementara Andra dan ibunya pergi ke ruang rawat inap untuk menemui Pak Hendra. Di UGD, dua orang perawat segera menghampiri Bawor yang kini nampak pucat. Bawor pun diminta duduk di kursi roda oleh salah satu perawat yang akan membawanya ke ruang tindakan. Alfi dan Tigor mengikutinya dari belakang. Akhirnya mereka pun sampai di ruang tindakan. Setelah mengisi beberapa dokumen untuk administrasi, akhirnya Bawor ditangani. Kak Bambang, ini lukanya karena apa ya? Itu suster, tiba-tiba aja itu luka begitu. Bangun tidur, tiba-tiba punggungnya sudah begitu. Tiba-tiba. Tapi ini laserisasi atau luka robek? Waduh, ini sebenarnya lukanya karena jatuh sus. Perawat itu mengeringkan keningnya. Dia mungkin masih perawat junior, tetapi dia bisa membedakan antara luka bekas jatuh atau luka karena lain. Itu suster, sebenarnya dia luka karena tawuran. Saat melihat keraguan di mata sang perawat, Alfi memang langsung mencari alasan yang sekiranya pas. Dan untuk remaja seusia Bawor, tawuran adalah alasan yang paling masuk akal. Oh, karena tawuran. Baik kalau gitu, kita bersihkan dulu lukanya ya. Kak Bambang tolong tengkurap dulu ya. Bawor mengangguk, kemudian melepas kaosnya sebelum tengkurap. Saat perawat itu menyeka lukanya dengan cairan infus, dia hanya bisa memejamkan matanya karena perih. Alfi yang melihat Bawor seperti sedang menahan sakit menjadi khawatir. Perasaannya gelisah, dan setiap dia melihat Bawor meringis, jantungnya berdebar lebih kencang. Hingga 15 menit kemudian, luka di punggung Bawor sudah selesai diobati dan dibalut. Perawat itu pergi. Kini di dalam ruangan itu hanya ada Bawor, Tigor dan juga Alfi. Gimana Wor? Perih? Lumayan Bang, tapi untunglah gak pakai alkohol. Kalau pakai alkohol, kau pasti sudah jadi cacing kepanasan, Wor. Bang Tigor tahu aja, ya gitulah. Wor, makasih banget ya, udah nyelamatin ayah. Sampai kamu luka begini, aku jadi gak enak deh. Santai aja Al, gue nolong Pak Hendra, ikhlas lillahi ta'ala. Bawor, bukannya lu lagi di kampung, kok ada di sini sih? Bawor menoleh dan terkejut ketika melihat Mega sudah berdiri di depan pintu. Meg, kok lu di sini sih? Bukannya lagi sip malam ya? Gue nanya kenapa lu malah nanya balik. Mega melirik Alfi dengan tatapan sinis. Loh, kok lu bareng sama Bawor sih Al? Kebetulan kita satu kampung, jadi ayah nyuruh Bawor ikut mobilku biar irit ongkos. Oh gitu. Tapi Wor, lu belum jawab pertanyaan gue. Kenapa lu bisa ada di sini? Oh, ini Meg, gue lagi jadwal kontrol. Kontrol? Bukannya kalau kontrol itu di poli rawat jalan ya, bukan di UGD begini? Mega, itu si Bawor pas di jalan tadi demam. Yuk kita bawa aja ke sini lah. Oh ya, kau juga kenapa ada di sini? Bukannya jadwal liburmu itu hari Rabu? Oh, gue tadi nganterin Pak Hendra Bang. Terus barusan Bang Andra udah datang, ya udah gue pulang.
Oh begitu. Terus gimana keadaannya Pak Hendra, Mik? Udah sadar tadi, tapi belum terlalu lama juga sih sadarnya. Ya sekitar setengah jam yang lalu. Alhamdulillah, ikut seneng aku dengar Mik. Bang, kok alhamdulillah sih bang? Astagfirullah, lupa aku war. Loh, kok malah astagfirullah sih bang? Alamak, yang gara-gara kelamaan tinggal sama kau war, refleks aku ngomong begitu. Gue pikir Bang Tigor udah login, ternyata cuma salah ngomong doang. Oh ya war, gue cabut dulu ya. Lu cepet sembuh ya, biar balik kerja lagi. Kasian tuh si Jaya nggak ada temennya. Ya Meg, kalau gue udah sembuh, pasti langsung masuk kerja lagi. Hati-hati ya Meg. Ya war, cabut dulu ya, dadah. Bawar mengangguk pelan dan melambaikan tangannya kepada Mega. Alfi yang melihat itu hanya bisa tertunduk. Ada sesuatu dalam dadanya yang membuatnya sesak. Begitu Mega keluar, Tigor menepuk pundak Bawar. War, ada yang cemburu itu. Cemburu bang? Siapa bang? Tigor menunjuk Alfi dengan bibirnya. Wajah Bawar merah seketika. Sementara itu, ketika kecanggungan memenuhi ruangan tersebut, seorang perawat datang dan menyarankan Bawar untuk rawat inap selama 1 malam. Pada awalnya, Bawar menolak. Tetapi setelah berkali-kali Alfi membujuknya, pemuda itu hanya bisa mengangguk pasrah. Kini, Bawar berada di satu ruangan yang sama dengan Pak Hendra. Alfi dan ibunya harus pulang karena jam besuk sudah habis dan hanya ada satu orang yang boleh menjaga. Andra menjaga Pak Hendra, sementara Bawar dijaga oleh Tigor. Bawar, tadi Andra cerita, katanya kamu sampai luka ya? Udah Pak, jangan dipikirin Pak Hendra, lukanya udah diobatin kok. Parah? Ya parah lah Pak Hendra. Itu punggung Bawar kayak habis dicakar-cakar macan, habis dia terkoyak. Saya cuma bisa bilang makasih dan minta maaf sama kamu ya War. Makasih banget kamu sudah menyelamatkan nyawa saya. Maaf juga karena kamu nolong saya malah kamu jadi luka begini. Ya Pak, gak apa-apa, aman. Tiba-tiba saja ponsel Bawar yang berada di saku celananya berdering. Sebentar ya Pak Hendra, ada telepon dari Liksmar. Pak Hendra hanya mengangguk. Bawar pun menerima panggilan tersebut. Assalamualaikum Lik, ada apa ya Lik? Waalaikumsalam War. Ada Lion. Lion? Siapa yang meninggal Lik? Kisana meninggal. Baru aja meninggalnya. Tadi muridnya kasih kabar. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Yaudah, aku cuma mau ngasih tahu itu aja. Kamu istirahat. Aku nggak bisa pergi ke Jakarta. Sibuk. Iya Lik, aku juga udah diobatin kok. Wah Dik gimana Lik? Dia baik-baik aja kan? Ya dia kecapean, tapi sedang istirahat. Salam buat Wahadia sama keluarga di rumah. Nanti lebaran baru pulang lagi. Sudah, kamu juga hati-hati di Jakarta ya War. Ya Lik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Panggilan itu pun terputus dan kali ini giliran ponsel Andra yang bergetar. Ternyata itu berasal dari Rano, salah satu koki senior di restoran Bintang Laut. Halo Mas Rano, ada apa? Halo Andra, masih di Banyumas. Tadi anaknya Mas Susilo bilang kalau bapaknya kena serangan jantung terus meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Aku sekarang udah di rumah sakit sama ayah Mas. Oh kirain masih di rumah. Ya wis, kalau gitu aku mau ngabarin yang lain dulu. Iya Mas. Panggilan pun terputus. Andra menatap ayahnya seksama. Ayah, Om Susilo meninggal barusan. Hah, meninggal? Pak Hendra melirik Bawar. War, boleh saya tanya? Oh boleh Pak Hendra. Apa kamu yang melakukan ini semua? Bawar menggeleng. Kiriman yang ngenain Pak Hendra itu dan nargetin nyawa Pak Hendra. Kita juga nggak punya waktu buat netralinya. Jadi jalan yang paling aman buat kita tadi balikin ke yang ngirim. Kalau aja yang orang tadi targetin itu bukan nyawa Pak Hendra, ya dia mungkin masih hidup. Selesai. Wow, luar biasa. Keren pakai banget kisah Bawor. Waduh. Ini akhirnya Bawor mendapatkan lagi satu benda bertuah nih, dan kali ini dia dapat mustika kelabang dalam bentuk cincin berwarna merah. Wah, seru banget ya. Pastinya makin sakti nih Bawor. Setelah dia memiliki uling ya yang biasa dipanggil staling, punya keris cakrabuana juga, dan sekarang dia punya mustika kelabang. Oh, ini pasti keren banget ya. Dan bagaimana akhirnya Susilo, orang atau manusia yang sudah menaruh dendam kepada Pak Hendra, menyerang Pak Hendra berkali-kali. Setelah pertama lewat Barono dan sekarang lewat Kiseno, gagal semua sampai pada akhirnya
Di sini ternyata Susilo menargetkan nyawa dari Pak Hendra. Jadi santet yang dikirimkan oleh Kiseno itu adalah santet yang mematikan, yang mengincar nyawa. Sehingga ketika itu dikembalikan oleh Wak Hadi, otomatis mengincar nyawa orang yang sudah mengirimnya. Sekaligus dukun dan juga si pasien yang bernama Pak Susilo ini. Jadi Pak Susilo dan Pak Hendra ini bersaing dalam dunia restoran, teman-teman ya. Mereka ini koki dan ya itulah, dalam semua bidang saya rasa akan banyak persaingan ya teman-teman ya. Dalam semua bidang, dalam semua bisnis apapun. Tapi kalau menurut saya kembali lagi ke pribadi kita masing-masing, bagaimana kita menyikapi persaingan itu. Kalau saya pribadi, saya suka tuh sama persaingan. Karena tanpa terasa persaingan itulah yang akan meningkatkan kualitas kita. Apabila kita menyikapinya dengan positif, dengan profesional. Jadi marilah kita bersaing secara sehat, kita berkembang dari persaingan itu, jangan justru menjadikan persaingan sebagai energi negatif yang masuk ke tubuh kita. Wih, kesel banget saya ya, sosok bijak. Tapi emang bener teman-teman, ini lebih kepada menasihati diri saya sendiri juga sih. Kisahnya keren, pakai banget. Nirmala, pokoknya ditunggu terus ya untuk kisah Bawor, jangan sampai putus. Dan alhamdulillah nih Nirmala sudah ke yang 13 berarti ya, sudah berturut-turut dan alhamdulillah masih konsisten. Semoga diberikan konsistensi terus. Dan oh iya sedikit nih teman-teman nih, untuk Nirmala, aduh ini baru aja menikah, jadi Nirmala selamat ya, semoga langgeng pernikahannya, semoga bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, amin amin ya rabbal alamin. Pokoknya bahagia selalu untuk Nirmala dan keluarga kecil barunya. Dan mari kita ambil hikmah baik-baik saja dari kisah barusan, dan dibuang yang buruk-buruknya. Semoga bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempol, boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat yang punya komentar lain, punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar. Ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.